Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran informatika. Kali ini sebelum kita beranjak ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Riana, saya mengajar informatika di kelas 7 A, B, dan C. Pelajaran informatika ini adalah pelajaran yang baru. Walaupun dahulunya ya ada pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di kelas 7 ini, karena kita ini adalah SMPN 3 Cipatat, kurikulumnya sekolah penggerak, maka digantilah menjadi informatika dan wajib ya mata pelajaran informatika ini ada di kelas 7. Baik, supaya kamu di rumah bisa mendengarkan ya, menonton video ini dengan baik. Ini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang generic skill atau keterampilan generik ya. Saya akan menjelaskan dulu sebelumnya kenapa informatika ini diajarkan di kelas 7 ataupun diajarkan di SMP, bahkan dari SD ya sudah ada materi informatika. Nah, sedikit mengenai itu sebelumnya karena ada peserta didik yang kelas 7 berapa ya, saya lupa lagi ya, ada yang WA saya, Pak, pelajaran TIK-nya kok seperti ini. Ada juga, kok ini apa bedanya TIK dengan informatika. Ada juga yang seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas sedikit, mengulas ya kenapa informatika dan apa bedanya dengan TIK. Oke, baik, kita akan menjelaskan ya. Informatika itu berbeda dengan TIK secara istilahnya. Informatika itu cakupannya lebih luas. Jika kamu misalnya lihat di bab 1 tentang generic skill, informatika ini terdiri atas bidang ilmu dan elemen-elemen lainnya. Jadi di informatika ada TIK, ada JKI, ada TK. Apa itu TK nanti kita bahas ya satu-satu supaya kamu di rumah tidak kebingungan. Jadi bukan taman kanak-kanak TK itu. Apa itu JKI ya? Apa itu nanti ada BK di bab 2 nanti. Nah, itu ada di semua di informatika. Jadi bidang ilmu itu mencakup TK. Nah, jadi kan sudah tahu kamu kan ya. Jadi TIK itu bagian daripada informatika. Makanya cakupan dari TIK itu hanya teknologi informasi dan komunikasi saja. Intinya itu. Apa komunikasi itu? Teknologi. Seperti hanya PC, video, telepon. Itu mencakup hal seperti itu saja. Itu contoh kecilnya. Apalagi teknologi-teknologi yang zaman dahulu itu masuk sebetulnya ke informatika juga ya. Oke. Nah, mempersingkat waktu saja. Jadi tujuan pembelajaran kali ini saya lupa ya, maaf ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas, minimal kamu mengetahui apa itu informatika ya. Jadi bedanya informatika dan TIK apa itu, minimal itu saja. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan informatika ini. Jadi cakupannya luas. Oke. Seperti hanya di bab apa ya? Perkenalan bab, bahwa informatika ini di semester 1 kita akan membahas tentang BK dulu. Ya. Jadi kita akan membahas tentang BK, nanti ke TIK, ke SK, terus JKI.
Nah, apa BK itu? Berpikir komputasional. Dalam kehidupan sehari-hari nanti kita akan dijelaskan. Nah, di bab 1 ini kemarin ada pembahasan, saya memberikan tugas, dan sebetulnya tugas informatika ini tidak hanya berkaitan dengan komputer. Tidak hanya itu saja, karena kehidupan sehari-hari kita juga sebetulnya sudah menggunakan informatika. Makanya ada yang bertanya, ini sekaligus saya mereview pertanyaan-pertanyaan anak-anak di rumah ya. Pak, kok ini pelajaran informatika tetapi kau menanyakan peran dan tugas orang tua, ini kok ini seperti ini Pak? Nah, ini saya akan bahas sedikit halnya bahwa TI informatika itu dalam kehidupan sehari, inti poin pentingnya adalah menyederhanakan dan menyelesaikan masalah dengan solusi, memanage ya, artinya manajerial kamu. Contoh hal kecil, buku catatan. Saya yakin di rumah yang punya buku catatan, catatannya ada yang bagus, dalam hal artian bukan bagus tulisannya ya, tetapi memanage catatan itu. Kalau kamu misalnya, saya sedikit aja, misalnya ada yang anak misalnya mencatat, apalagi ini kelas 7 pasti catatannya ada yang campur sari ya, dicampur semuanya, ada pelajaran agama, ada matematika, semuanya dicampur ada. Nah, ada lagi yang mencatatnya yang paling bagus, yaitu adalah kamu buat catatan tugas-tugas, ada buku tugas, ada buku catatan lain, atau kamu menggunakan binder, ada di pojok kanan itu kamu tuliskan ya, pojok kanan misalnya bab 1 tulis. Nah, tugasnya apa? Diselipkan lagi. Nah, kalau misalnya kamu di rumah sudah bisa melakukan hal tersebut, maka kamu itu sudah bisa mempraktekkan informatika dalam kehidupan sehari-hari. Itu apalagi misalnya terus